Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sukmawati Nur Latifah dari TI 18B. Di sini saya akan menjelaskan tentang HOQ atau House of Quality dari sebuah produk ransel atau tas. Langsung saja kita mulai ke videonya. Di sini saya akan coba membuat HOQ atau House of Quality dari produk ransel atau tas dengan yang diberi nama Asbecam. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam membuat HOQ adalah mengetahui permintaan atau kebutuhan apa yang diinginkan oleh customer. Di sini saya mendapatkan beberapa kebutuhan customer yang diinginkan, yaitu kualitas dan tahan lama, aman dan nyaman, estetika, fasilitas, dan harga terjangkau. Namun dalam 4 ini saya breakdown lagi menjadi beberapa bagian, yaitu bahan anti air, jahitan pada sambungan rapi, bahan ringan, tali utama empuk dan lebar, alas punggung ergonomis, memiliki kantung yang aman, desain menarik, warna bervariasi, dapat membawa laptop, alat tulis dan buku aman, multifungsi, harga terjangkau. Multifungsi di sini dimaksudkan yaitu tas atau ransel ini dapat digunakan dalam berbagai kegiatan atau aktivitas, misalnya untuk olahraga, untuk kuliah, untuk kerja, atau untuk anak-anak sekolah, dan bisa digunakan untuk semua kalangan umur, dari usia muda hingga usia tua. Nah, setelah kita mendapatkan permintaan atau kebutuhan dari customer, selanjutnya kita akan membuat apa yang harus kita lakukan sebagai si pembuat produk atau si pemilik perusahaan agar permintaan ini dapat terwujud. Nah, di sini saya membuat beberapa spek atau desain yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ini. Yang pertama, kualitas bahan baku, penambahan fasilitas, desain cover depan, desain cover samping, desain alas punggung, desain tali utama, tinggi tali ransel, panjang alas ransel, lebar alas ransel, dan pewarnaan ransel. Nah, selanjutnya untuk mengetahui mana yang lebih penting dari kebutuhan customer ini, kita akan membuat yang disebut tingkat kepentingan yang bernilai 1-6. Kebutuhan atau permintaan customer bahan anti air, kita beri tingkat kepentingan senilai 6, karena apabila tas kita tidak anti air kan dalamnya bisa basah ya, apalagi untuk mahasiswa atau anak sekolah yang di dalamnya terdapat buku-buku, pasti sangat penting dan membutuhkan bahan yang anti air. Kemudian jahitan pada sambungan rapi saya asumsikan bernilai 4, bahan ringan asumsi 4, tali utama empuk dan lebar 4, alas punggung ergonomis 3, memiliki kantong yang aman 1, desain menarik 5, warna bervariasi 4, dapat membawa laptop 3, alat tulis dan buku aman 3, multifungsi 3, harga terjangkau 2. Selanjutnya, untuk mengetahui hubungan antara permintaan customer dengan desain yang ditawarkan atau spek yang akan dilakukan oleh perusahaan, langkah yang selanjutnya adalah kita membuat hubungan ini bernilai tinggi, sedang, atau kecil, yaitu dengan beberapa simbol. Di sini terdapat 3 simbol, yang dimana lingkaran titik bernilai 9, lingkaran tanpa titik 3, segitiga 1. Nah, yang pertama untuk bahan anti air, hubungannya dengan kualitas bahan baku saya asumsikan bernilai 9. Apabila yang tidak ada hubungannya, tidak saya beri simbol atau lambang di sini yang kosong-kosong. Selanjutnya bahan anti air dengan desain cover 9, bahan anti air dengan desain cover samping 9, bahan anti air dengan desain alas punggung 9. Jahitan pada sambungan rapi di sini kurang berhubungan ya dengan kualitas bahan baku, karena jahitan bukan salah satu bahan utama atau bahan baku dalam pembuatan tas, jadi kurang berhubungan. Saya asumsikan bernilai 1. Jahitan pada sambungan rapi, desain cover depan 9, karena kan nantinya di desain cover depan ini akan terdapat kantung, jadi apabila jahitannya tidak rapi maka akan jelek dan isi dari kantong tersebut akan keluar.
Lalu jahitan pada sambungan rapi dengan desain cover samping 9, jahitan pada sambungan rapi dengan alas punggung 9, jahitan pada sambungan rapi dengan desain tali utama 9. Lalu di sini bahan ringan dengan kualitas bahan baku saya asumsikan bernilai 9, tali utama empuk dan lebar dengan kualitas bahan baku 9, tali utama empuk dan lebar dengan desain tali utama 9. Selanjutnya alas punggung ergonomis dengan kualitas bahan baku saya asumsikan bernilai 9, alas punggung ergonomis dengan desain cover depan ini kurang berhubungan, jadi saya asumsikan bernilai 1. Alas punggung ergonomis dengan desain alas punggung ini tentu saja sangat berhubungan karena spek dari perusahaan bagian desain alas punggung akan memenuhi permintaan dari customer pada bagian alas punggung ergonomis, jadi saya asumsikan bernilai 9. Selanjutnya alas punggung ergonomis dengan tinggi tali ransel saya asumsikan bernilai 9, alas punggung ergonomis dengan panjang alas ransel 3, alas punggung ergonomis dengan lebar alas ransel 9. Selanjutnya di sini memiliki kantung yang aman. Hubungannya dengan penambahan fasilitas tentu saja saya asumsikan bernilai 9. Memiliki kantung yang aman hubungannya dengan desain cover depan 9. Memiliki kantung yang aman dengan desain cover samping 9. Memiliki kantung yang aman dengan tinggi tali ransel kurang ada hubungannya, maka saya asumsikan bernilai 1. Dengan panjang alas ransel juga 1. Dengan lebar alas ransel juga 1. Kemudian di sini desain menarik dengan hubungannya penambahan fasilitas saya asumsikan bernilai 3. Dengan desain cover depan saya asumsikan bernilai 9. Desain menarik dengan desain cover samping 9. Dengan alas punggung bernilai 1. Dengan tali utama bernilai 1. Dan ini adalah pokok utamanya, yaitu pewarnaan ransel untuk menarik perhatian customer. Saya asumsikan bernilai 9. Kemudian di sini warna bervariasi, tentu saja ini merupakan pokok utama dalam pewarnaan ransel. Jadi saya asumsikan bernilai 9. Lalu dapat membawa laptop bernilai 3, alat tulis dan buku aman bernilai 1 hubungannya dengan kualitas bahan baku, alat tulis dan buku aman bernilai 1 hubungannya dengan desain cover depan, dengan hubungannya desain cover samping juga bernilai 1, multifungsi bernilai 1 dengan kualitas bahan baku, multifungsi bernilai 9 dengan penambahan fasilitas, multifungsi bernilai 3 dengan desain cover depan, multifungsi bernilai 3 dengan desain cover samping, lalu bernilai 9 dengan desain tali utama. Karena ini kan untuk semua kegiatan dan apabila bawaannya berat, mohon maaf, jadi harus memerlukan tali utama yang kuat, jadi ini sangat berhubungan. Lalu harga terjangkau saya asumsikan bernilai 9. Untuk desain cover depan 3, desain cover samping 3, tinggi tali ransel 3, panjang tali ransel 3. Langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai absolut dari tingkat kepentingan, yaitu caranya dengan mengkalikan nilai kepentingan dengan nilai hubungannya. Misalnya di sini tingkat kepentingannya 6, lalu kita kalikan dengan nilai si hubungan ini yaitu 9. Lingkaran titik itu 9. Jadi 6 kali 9 54. Lalu selanjutnya kita tambahkan dengan baris yang bawahnya, maka diperoleh hasil 181. Penambahan fasilitas mendapatkan 60, desain cover depan mendapatkan nilai absolut 165, desain cover samping 162, desain alas punggung 86, lalu desain tali utama 131, tinggi tali ransel 72, panjang alas ransel 72, lebar alas ransel 84, pewarnaan ransel 81. Maka dari nilai absolut ini dapat kita ketahui bahwa kualitas bahan baku adalah suatu hal yang penting untuk dipertimbangkan oleh perusahaan, karena produk atau
Barang yang akan dirancang ini berupa tas yang akan digunakan untuk beberapa kepentingan yang bisa saja membawa barang-barang berat, maka bahan bakunya pun harus yang kuat. Jadi di sini dia bernilai yang paling tinggi. Lalu untuk yang paling rendah ini diperoleh tinggi tali ransel dan panjang alas ransel. Selanjutnya yaitu kita ke bagian sini. Bagian sini fungsinya itu sebagai pembanding antara produk kita dengan kompetitor lainnya, yang dimana nilai ini diperoleh dari customer. Mereka memberikan nilai atau skor terhadap produk kita. Yang pertama, bahan anti air diberi nilai 3 oleh customer, sedangkan kompetitor 1 itu 1, kompetitor 2 itu 2. Jahitan pada sambungan rapih 3, kompetitor 1 2, kompetitor 2 1. Lalu bahan ringan, kompetitor 1 3, kompetitor 2, sedangkan produk kita 1. Tali utama empuk dan lebar 3, kompetitor 1 2, kompetitor 2 2. Lalu alas punggung ergonomis 2, kompetitor 1 1, kompetitor 2 3, memiliki kantong yang aman 1, kompetitor 1 3, kompetitor 2 2. Desain yang menarik, kita mendapatkan nilai atau skor sejumlah 3, kompetitor 1 2, kompetitor 2 1. Selanjutnya warna bervariasi, kita mendapatkan skor 2, kompetitor 1 3, kompetitor 2 1. Kemudian dapat membawa laptop, kita mendapatkan nilai 3, sedangkan kompetitor 1 1, kompetitor 2 2. Alat tulis dan buku aman, kita mendapatkan nilai 1, kompetitor 1 2, kompetitor 2 3. Multifungsi 3, kompetitor 1, kompetitor 2 1. Lalu yang terakhir, harga terjangkau, kita mendapatkan nilai 2, yang kompetitor 1 3, yang kompetitor 2 1. Selanjutnya kita ingin mengetahui tingkat kesulitan dalam memenuhi permintaan customer, yaitu dengan spek ini kita ingin mengetahui tingkat kesulitannya untuk mewujudkan spek-spek ini. Yang pertama, kualitas bahan baku. Sebelumnya tingkat kesulitan ini diberi nilai 1-5, di mana 1 itu paling mudah untuk diwujudkan dan nilai 5 adalah yang sangat sulit diwujudkan. Yang pertama di sini kualitas bahan baku saya asumsikan bernilai 2, penambahan fasilitas saya asumsikan bernilai 3, desain cover depan 3, desain cover samping 2, desain alas punggung 3, desain tali utama 4. Kenapa ini nilainya 4 dan termasuk tinggi? Karena ransel ini kan bisa untuk semua kegiatan multifungsi gitu ya, jadi harus yang kuat talinya. Apabila tidak kuat kan nanti barang yang akan dibawa mungkin di tengah jalan bisa putus. Makanya tali utama yang akan didesain itu harus kuat dan bernilai 4. Lalu tinggi tali ransel 2, panjang alas ransel 2, lebar alas ransel 2, pewarnaan ransel 2. Selanjutnya kita ingin mengetahui hubungan antara permintaan customer dengan desain yang akan kita wujudkan, yaitu ke dalam 3 simbol. Yang pertama, plus itu sangat berhubungan, 1 plus berhubungan, segitiga terbalik tidak berhubungan. Di sini saya hanya menuliskan beberapa kebutuhan customer dengan desain perusahaan yang berhubungan, dan yang kosong ini artinya tidak berhubungan dan tidak saya tuliskan simbolnya. Di sini
ada desain cover depan dengan desain cover samping sangat berhubungan, karena apabila desain covernya begini lalu desain cover sampingnya begini kan tidak cocok, jadi ini sangat berhubungan. Lalu di sini ada desain tali utama dan tinggi tali ransel. Ini tentu saja berhubungan karena satu spek gitu. Lalu di sini ada desain alas punggung dengan panjang alas. Nah, ini sangat berhubungan, saya beri simbol plus. Lalu di sini ada desain alas punggung dengan lebar alas ransel, ini juga berhubungan. Lalu di sini ada desain tali utama dengan pewarnaan ransel, berhubungan tapi tidak besar, jadi hanya diberi simbol plus 1. Lalu di sini ada desain cover samping dengan pewarnaan sangat berhubungan. Lalu di sini ada desain cover depan dan pewarnaan, ini sangat berhubungan karena ini adalah pokok utama, atau misalnya kayak yang menarik dari customer itu dilihat dari depannya dulu. Selanjutnya kita akan pada bagian target, di mana target di sini adalah tujuan atau apa yang harus dilakukan perusahaan untuk kedepannya atau untuk mewujudkan agar semakin baik produknya. Misalnya di sini kualitas bahan baku, targetnya kita akan bertahan 3 tahun dengan kualitas bahan baku yang dipilih. Lalu di sini penambahan fasilitas, di sini saya ingin bahwa kedepannya produk ini dapat ada bagian parasut untuk apabila hujan. Lalu desain cover depan ada kantongnya, lalu cover samping terdapat kantong kanan kiri. Lalu desain alas punggung, di sini ada bantalan busa agar si pemakainya tidak sakit bagian punggungnya. Lalu di sini desain tali utamanya, targetnya untuk kedepannya ada tali dadanya, kemudian tinggi tali ranselnya berkisaran 50 cm, panjang alas ranselnya 30 cm, lebar alas ranselnya 25 cm, kemudian pewarnaan ranselnya 2 di sini dimaksudkan 1 itu gelap, 2 itu terang. Nah, kita memilih targetnya 2 yaitu terang untuk menarik minat customer. Selanjutnya di sini ada produk kita, lalu kompetitor 1 dan 2. Di sini fungsinya untuk mengetahui seberapa jauh produk kita dan produk saingan lainnya untuk memenuhi target ini. Nah, di sini untuk produk kita saya simbolkan dengan huruf U, kompetitor 1 dengan huruf E, lalu kompetitor 2 dengan huruf C. Nah, untuk melihat seberapa mampu produk dan saingan kita untuk memenuhi target, kita di sini terdapat nilai dari 1 sampai 3, yang dimana 1 itu rendah, 2 itu sedang, 3 itu tinggi. Nah, di sini untuk kualitas bahan baku bernilai 3, kompetitor 1 juga 3, kompetitor 2 juga 3. Lalu untuk penambahan fasilitas, produk kita 3, kompetitor 1 itu 3, kompetitor 2 itu 2. Lalu untuk desain cover depan 3, untuk kompetitor yang pertama mendapatkan nilai 3, untuk produk kita mendapatkan nilai 2, kompetitor 1 mendapatkan nilai 1. Lalu untuk desain cover samping, produk kita mendapatkan nilai 3, kompetitor 1 2, kompetitor 2 2. Lalu untuk desain alas punggung 3, kompetitor 2 3, kompetitor 1 2. Lalu untuk tali utama produk kita 3, di sini 3 semua, produk kita 3, kompetitor 1 3, kompetitor 2 3. Lalu di sini untuk tinggi tali ransel,
kompetitor 1 mendapatkan nilai 3, produk kita mendapatkan nilai 2 dengan kompetitor 2. Lalu di sini ada panjang alas ransel, produk kita mendapatkan nilai 3, kompetitor 1 mendapatkan nilai 3, kompetitor 2 mendapatkan nilai 2. Lalu lebar alas ransel mendapatkan nilai 3, kompetitor 1 mendapatkan nilai 2, kompetitor 2 mendapatkan nilai 2. Lalu yang terakhir adalah pewarnaan ransel, di mana produk kita mendapatkan nilai 3, produk kompetitor 1 juga mendapatkan nilai 3, kompetitor 2 juga mendapatkan nilai 3. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.